Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati guru-guru kami yang alhamdulillah telah hadir. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Sumarno, Al-Muhtaram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Fatih Rishad. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur. Ilmu yang akan beliau sampaikan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Yang berbahagia jamaah damai Indonesiaku dimanapun berada, wabil khusus jamaah Masjid Babut Taubah rahimakumullah. Curiga, ibu pernah curiga? Bapak pernah curiga gak sama bininya? Oh aduh enggak. Ya Allah, nih kalau ngomongin curiga kita ambil satu kisah langsung. Ada satu kisah yang datangnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Waktu itu ada seorang pemuda ngefans. Ibu tahu ngefans gak? Idola. Mengidolakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saking mengidolakannya, beliau pengen ngelihat langsung bagaimana wujudnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau datang ke kota Baghdad. Di Baghdad dicari mana nih alamatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai di depan rumahnya itu pemuda ngeliat kandang kuda. Kandang apa bu? Kandang kuda. Tapi itu pemuda kaget. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani masyhur, ulama. Kok ini ada kandang kuda yang ternyata bawahnya terbuat dari emas dan perak. Mana mungkin seorang waliullah cinta sama dunia, udah buruk sangka aja ya bu ya. Akhirnya karena ngelihat kandang kuda yang begitu mewah, dihitunglah itu kuda ada 40. Ada berapa? Ibu punya kuda 40, ayam seekor punya? Ya Allah, ayam gak punya 40 apalagi ya bu ya. Akhirnya karena dia buruk sangka tuh pemuda gak jadi ketemu sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung pulang ketemu sama satu rumah ngasoh. Tahu gak ngasoh? Istirahat. Ketika lagi istirahat gak lama beberapa selang hari beliau sakit. Sakit berobat ke sono ke sini, ke dokter manapun yang ada di kota itu gak nemuin obatnya. Akhirnya itu pemuda dia berobat ke salah satu ahli hikmah. Kata orang yang ahli hikmah tadi, coba kamu makan hati kuda sebanyak 40. Makan hati kuda udah pernah? Makan hati ayam udah pernah? Kalau makan hati udah pernah? Kayaknya makan hati kebanyakan nih. Tuh kata ahli hikmah disuruh makan 40 hati kuda. Itu pemuda kaget, ya Allah. Di kota ini siapa yang punya 40 kuda kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang tadi di awal beliau udah buruk sangka. Udah jangan-jangan, udah curiga aja bawaannya. Akhirnya itu pemuda mau gak mau nyuruh sahabatnya, wahai sahabatku, coba samperin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Minta 40 hati kuda yang dia punya. Kalau emang benar dia orang dermawan, pasti dia akan berikan kepada saya. Akhirnya sahabatnya datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dibilanglah semua hajat-hajatnya. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ya sudah,
Ada 40 ekor kuda, sembelihlah, ambil hatinya, kasihlah kepada orang yang sakit tadi. Akhirnya pemuda yang tadi udah curigaan mulu sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dimakan dah tuh hati kuda sebanyak 40. Sembuh dari sakitnya, beliau langsung datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa yang dikatakan pemuda tadi? Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terima kasih telah engkau berikan saya 40 hati kuda. Apa kata beliau? Wahai pemuda, sebenarnya saya ini udah tahu engkau akan datang ke rumah saya. Dan saya juga udah punya firasat bahwa engkau akan sakit dan sembuh dengan 40 ekor kuda dengan memakan hatinya. Makanya saya sengaja membeli 40 ekor kuda, saya sengaja memeliharanya, gunanya hati itu akan engkau makan sebagai obat. Akhirnya itu pemuda bertobat dan memohon maaf atas kekeliruan dan juga kecurigaannya. Dari kisah ini kita bisa ngambil dalam kehidupan hidup kita, Bu, kalau kebanyakan curiga nggak enak. Duduk di samping orang kaya curiga nih, jangan-jangan kaya ngapain nih? Ya nggak enak ya. Di samping duduk sama orang yang susah nih, dia hidupnya susah mulu nih, jangan-jangan. Ya kita kan curigaan mulu. Ada lagi teman kita perawan, anaknya udah nikah nih, jangan-jangan. Hidup kebanyakan jangan-jangan, kira-kira banyak teman apa sedikit teman? Sedikit teman. Kenapa? Hidupnya bawaannya curiga aja curiga. Padahal curiga itu bisa menimbulkan sesuatu dosa dan bisa merembet segala penyakit hati. Benar yang dikatakan oleh guru kita tadi barusan, semua perkara ada dalam hati. Percuma pergi haji tiap tahun, pergi umroh tiap bulan, tapi hatinya julid, tahu julid? Hatinya curigaan mulu. Nah ini yang tidak diperbolehkan curiga. Tapi boleh gak kita curiga? Boleh. Kapan itu curiga? Contoh, kita pernah ketemu sama orang yang suka nyolong. Habis nyolong ditangkap sama polisi. Tuh udah keluar dari polisi, dia mampir ke rumah kita. Bu, Bapak. Nah kalau orang yang tadi udah pernah punya kasus ibu dan bapak, kita bukan curiga tapi hati. Khawatir masuk ke rumah kita, ya Bu, Bapak, ada sesuatu yang dia ambil. Nanti bawaannya yang hilang-hilang, nanti akan kita tuduh dia. Benar gak Ibu Bapak? Oleh karenanya Bapak dan Ibu, kalau curiga udah duluan yang kita kendalikan, maka akan memunculkan emosi-emosi dalam diri kita. Curiga mulu sama suami kerja kita ikutin, suami pulang kita buntutin, nyampe rumah marah, betul apa enggak? Jadi curiga itu boleh asal wajar. Yang boleh itu apa? Waspada. Punya teman. Teman kita suka ngumbar aib. Punya teman yang begitu. Kita ngomong A disampein yang B. Kita ngomong yang B disampein yang C. Betul apa enggak? Nih kalau kita tahu punya teman modelan begini, waspada. Khawatir apa yang kita ceritain nanti sama dia dibikin cerita yang enggak. Maka waspada itu perlu. Kalau kita nggak punya waspada, nanti kita menuduh orang yang sebenarnya orang itu nggak ngelakuin salah. Sama seperti tadi, seorang laki-laki dia nuduh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau hidup kita kebanyakan curiga, repot. Bener apa enggak? Ya Allah, ada orang baik, curiga mulu. Orang sembayang mulu, kita curiga mulu. Ini dia sembayang mulu, jangan-jangan. Nih jangan-jangan mulu. Ada orang gak sembayang, kita udah bilang nih jangan. Itu bukan urusan kita. Urusan kita perbaiki akhlak kita, urusan kita perbaiki hubungan kita biar tetap harmonis. Mudah-mudahan kita dijauhi dari prasangka buruk. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Muawana yang telah melengkapi tausiah di segmen kedua ini. Guru-guru kita telah menjelaskan bagaimana batasan-batasan atau rambu-rambu ketika kita mempunyai sifat atau
kecurigaan. Ada yang diperbolehkan, ada juga yang dilarang. Bahkan ketika kita mencurigai sesuatu itu berlebihan, maka berujung pada suuzon yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah menata hati ini, menata hati kita agar rasa curiga ini tidak terus hinggap ada di dalam hati? Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Namun sebelumnya Ustadz Fatih Rizat sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.